pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, kendati diselenggarakan secara daring dan diperhatikan dan ditonton di tempat masing-masing. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Hirawati Lubis, SPD MSI, yang saya hormati Ibu Ris Aprianti Esmat Emat, beliau sebagai koordinator pendidikan Prodi Matematika Unpam Kampus Serang. Selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak Muktiari SSI MSI sebagai Koordinator Kemahasiswaan Prodi Matematika Kampus Serang. Dan juga kepada seluruh peserta yang dirahmati Allah, kita awali pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara kali ini. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk ikhtiar dalam menyambut masa perkuliahan agar tidak hanya siap secara akademik, namun juga siap pengkondisian masing-masing mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya untuk memimpin doa agar untuk kelancaran kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga sebelum kita melanjutkan ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Iris dan juga Pak Mukti, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menghadirkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita hari ini diberkahi dan diberikan kemudahan dari awal hingga akhir. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Untuk bagi yang bukan Islam, silahkan mengikuti dengan cara masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Hari ini Engkau pertemukan kami dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan. Maka ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai jalan untuk menambah keimanan, ketakwaan, dan semangat kami dalam menuntut ilmu. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak husu, dan jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Allahumma ya Fatah, bukakanlah jalan kemudahan dalam setiap langkah kami sebagai mahasiswa dan juga sebagai dosen. Kuatkanlah niat kami untuk belajar karenamu, dan bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berkahilah guru-guru orang tua kami yang telah membimbing dan mendoakan kami tanpa lelah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendidik dan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Prodi Matematika Kampus Serang kepada Ibu Hirawati Lubis, SPD MSI, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan yang kami banggakan mahasiswa program studi matematika Universitas Pamulang Kampus Serang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan, insya Allah dalam keadaan sehat dalam kegiatan sosialisasi persiapan perkuliahan pada hari ini. Dalam rangka menyambut semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Salam. Sallallahu alaihi yang wasallam. telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang era modern saat ini. Baik mahasiswa sekalian, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh mahasiswa dapat lebih siap menghadapi perkuliahan, memahami berbagai kebijakan akademik, serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat, kedisiplinan, dan komitmen dalam menempuh pendidikan di program studi matematika Universitas Pamulang Kampus Serang. Jadi di sini kita akan membahas beberapa kegiatan ya yang akan kita laksanakan pada saat semester ganjil ini, yaitu dari pendidikan maupun kemahasiswaan. Karena itu adalah hal inti untuk berjalannya semester ini. Selain itu, kami harapkan mahasiswa sekalian dapat menyaksikan atau memahami sepaham-pahamnya nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang akan menyampaikan kepada kalian. Di sini kita tidak hanya mendapatkan pendidikan secara akademik, namun non-akademik pun kita raih juga. Jadi harapan kami semuanya menyaksikan, memahami apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, koordinator bidang pendidikan, dan juga kemahasiswaan. Baiklah, tidak berlama-lama, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi persiapan perkuliahan secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hira atas sambutan dan juga telah membuka acara kegiatan hari ini. Benar sekali, semoga teman-teman bisa memperhatikan kegiatan hari ini karena sangat penting demi kelancaran perkuliahan setidaknya untuk 1 semester ke depan. Untuk bisa mengefektifkan waktu, saya persilahkan Ibu Lis Aprianti Emat sebagai Koordinator Pendidikan Prodi Matematika Kampus Serang untuk memberikan presentasinya dan juga penjelasannya tentang sistem pendidikan yang Unpam Kampus Serang berikan kepada masyarakat dan juga kepada mahasiswa tentunya. Dipersilakan kepada Ibu Lis Aprianti. Baik, terima kasih Pak Tegar atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Baik. Bu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon izin Bu Hira, saya izin menyampaikan terkait dengan pembelajaran di program studi matematika. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat ya? Terlihat. Lihat Ibu.
Hmm. Oke, kita mulai ya. Jadi rekan-rekan semua, di sini saya mewakili dari program studi matematika untuk menyampaikan terkait dengan persiapan pembelajaran semester ganjil 2025-2026. Oke, sebelum kita ke beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, kita perkenalan dulu sedikit ya, karena kemarin waktu pertemuan tidak semuanya hadir karena berhalangan. Oke, nah di sini bisa dilihat rekan-rekan semua dari yang sebelah kiri ini, sebentar ini kita pakai laser. Nah, oke. Yang di sebelah kiri di sini ada Pak Tegar Aji Sukma Bestari, tadi yang menjadi Master of Ceremony di kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian di sebelah Pak Tegar di sini ada Bapak Irfani Aziz. eh, Bapak Irfani Aziz ini yang nantinya akan menjadi pendidikan juga bersama dengan saya, gitu ya. Di mana untuk Pak Irfani Aziz memang untuk saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Institut Pertanian Bogor. Kemudian di sini yang di tengah ini Ibu Hirawati Lubis, Ketua Program Studi kita. Lalu di sini ada saya, Lisa Aprianti, lalu ada Pak Muktiari, di mana Pak Muktiari ini nanti yang akan menjadi dosen kemahasiswaan. Lalu di sini ada Bapak Hubi Muhammad kemarin juga berhalangan hadir. Beliau nanti yang akan di bagian bidang kerjasama seperti itu. Nah, ini adalah tim dosen matematika Unpam Serang. Jadi kita ada berenam seperti itu. Nah, di sini untuk yang semester 1 ada ini ya, kita ada 2 kelas, ada kelas 01 MTSN 001 dan juga untuk 01 MTSN 002. Di sini ada untuk yang kelas 01 ada 23 ya, nanti untuk yang kelas 02 itu ada 22. Oke, kita langsung ke pendekatan pembelajaran. Rekan-rekan, waktu di PKKMB kemarin sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya. Namun di sini akan saya jelaskan ulang beberapa hal yang memang urgent ya untuk memang saya jelaskan gitu. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa untuk pendekatan pembelajaran kita blended learning. Jadi ada yang luring atau tatap muka dan ada yang daring atau online melalui LMS gitu ya. Nah, ini untuk waktu perkuliahan tatap muka ya. Karena kebetulan untuk semester 1 ini hanya ada Reg CS gitu ya. Jadi di sini untuk Reg AB itu Senin sampai dengan Jumat. Nah, untuk Reg CS di sini maksudnya untuk Reg CS untuk yang luring itu hanya hari Sabtu ya. Maksudnya Senin sampai Sabtu ini adalah untuk yang daring. Tadi saya tipe nanti saya perbaiki. Jadi untuk yang Reg CS ini untuk tatap muka hanya ada di hari Sabtu saja ya. Nah, untuk Reg AB di sini tadi di grup juga sempat ada yang bertanya ya, maksudnya sesi 1, sesi 2 itu bagaimana gitu ya. Jadi biasanya kita itu menyebut jam ke itu adalah menggunakan sesi gitu ya. Nah, ini untuk reguler A, ini untuk yang reguler B. Jadi reguler B itu untuk sesi 1 18.20 sampai 20, sementara untuk yang sesi 2 jam 8 sampai 21.40. Nah, sekarang kita fokus pada reguler CS. Nah, untuk reguler CS, untuk perkuliahan tatap muka, kita hanya 1 hari. Tapi dari pagi hingga sore gitu ya. Nah, di sini ada 5 sesi. Sesi 1 jam 7.40 kita mulai sampai jam 9.20. Ini sesi 2 9.20 sampai jam 11. Nah, untuk sesi 3 ini dari jam 11 sampai 13.50. Jadi setiap sesi itu kita 100 menit. Nah, namun untuk di sesi 3 ini dari jam 11 sampai 13.50 karena sebenarnya terpotong dengan isoma. Tapi biasanya nanti ada beberapa dosen yang biasanya selesai di jam 12.40. Jadi diselesaikan dulu 100 menit baru nanti istirahat. Biasanya ada juga yang seperti itu gitu. Nah, lalu di sesi keempat dimulai lagi dari 13.50 sampai 15.30. Nanti yang terakhir dipotong isoma dulu, baru di sesi terakhir itu jam 4 sore sampai jam 5:40 gitu rekan-rekan untuk yang perkuliahan luring
Reg CS. Nah, untuk file kalender akademik itu rekan-rekan bisa akses di web kita ya. Di sini linknya juga sudah saya cantumkan ya. Jadi di sini untuk melihat kalender akademik, di situ teman-teman bisa melihat kapan kita UTS dan kapan kita UAS seperti itu ya. Nah, ini untuk yang jadwal perkuliahan luring. Nah, kita sekarang ke pembelajaran daring dulu ya. Nah, untuk pembelajaran daring, saya di sini akan fokus pada Reg CS ya. Jadi di sini minggu efektifnya itu adalah 16. Jadi 16 itu maksudnya gini, eh, 7 pertemuan sebelum UTS, lalu nanti pekan ke-8-nya kita UTS. Nah, untuk pekan 9 sampai ke pekan 15 kita masuk sesi UAS, nanti pekan ke-16 kita masuk UAS. Seperti itu. Jadi minggu efektifnya adalah 16 pekan, 7 sesi UTS, setelah itu 7-nya sesi UAS. Nah, untuk di Reg CS, nah di sini ada yang MK itu ada yang 2 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS. Nah, kalau 2 SKS di sini tertera untuk luring 7 pertemuan, daring 7 pertemuan, jadi total 14. Nah, kalau untuk yang 3 SKS totalnya adalah 21 pertemuan. Jadi luringnya 7 dan daringnya 14. Nah, lalu untuk yang 4 SKS di sini 50% ya. Jadi luring 14, daring 14. Totalnya adalah 28 pertemuan seperti itu. Di mana untuk setiap pertemuan itu adalah 100 menit untuk yang tatap muka. Tapi kalau untuk yang daring itu bisa diakses dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi biasanya dosen membatasi hingga hari Jumat. Seperti itu. Nah, lalu, di sini nanti teman-teman ada 2 kelompok mata kuliah khusus untuk yang Reg CS. Ada K1 dan ada K2. Maksudnya bagaimana? Nah, nanti di mata kuliahnya itu di My Unpam ya. Jadi nanti teman-teman akan dapat melihat di e-learning bisa lihat untuk K1, K2-nya bisa dilihat di Mentari dan juga bisa dilihat di My Unpam gitu ya. Nanti ada keterangan mana K1, mana K2. Nah, maksudnya apa K1, K2? Jadi maksudnya gini, kalau misalkan K1 ya, sesi UTS ini tatap muka ya. Sesi UTS ini tatap muka, nanti di sesi UAS ini full daring. Seperti itu. Sementara untuk yang kelompok 2 itu kebalikannya. Jadi kita daring dulu nih sesi UTS termasuk UTS-nya. Jadi kalau misalkan sesi UTS ini daring, maka sesi UTS-nya juga kita daring melalui Mentari. Gitu. Nanti daring UTS, nanti sesi UAS-nya kita tatap muka. Jadi berkebalikan. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kebalik. Mana yang K1, mana yang K2. Seperti itu. Ya, nanti disesuaikan dengan berapa SKS-nya. Nah, ini ada jadwal perkuliahan luring dan daring untuk reguler CS. Ini nanti bisa diakses juga rekan-rekan ya. Ini nanti untuk file lengkapnya itu teman-teman bisa akses di sini. Ini saya sudah cantumkan linknya. Nanti bisa diakses untuk dilihat bersama-sama gitu ya. Untuk dipegang juga supaya tidak bingung gitu ya. Nah, di sini sudah tertera nih tanggalnya nih rekan-rekan ya. Ini ada tanggal luring, ini ada tanggal daring gitu ya. Nah, di sini biasanya kita membaginya itu ada pekan genap, pekan ganjil gitu ya. Pekan genap, pekan ganjil. Nah, di sini untuk yang kita pekan ganjil dulu. Pekan ganjil berarti pekan ke-1, pekan ke-3, pekan ke-5 ganjil gitu ya. Nah, di sini untuk pekan ganjil dulu kita pekan pertama dulu nih. Nanti kita mulai di 13 September. Nah, tapi 13 September ini untuk Reg CS mulainya berarti hari Sabtu depan ya. Kalau misalkan Reg AB itu mulainya di tanggal 8, Senin depan. Nah, di sini untuk pekan pertama ini pekan pertama tanggal luring. Nah, di sini kita nggak ada yang 1 SKS ya. Jadi kita adanya 2 SKS, 3 dan 4. Nah, teman-teman harus bisa dilihat nih. Ini ada mata kuliah kelompok 1, ini mata kuliah kelompok 2. Jangan kebalik ya. Ada mata kuliah kelompok 1, mata kuliah kelompok 2. Oke, tadi kelompok 1 itu tatap muka dulu ya. Oke, K1 di sini kita tatap muka dulu. Kita fokus ke K1 dulu. Oke,
Untuk K1, kelompok 1, di sini ada L sama D. L itu luring, D itu daring ya. Nah, berarti untuk 2 SKS kita tatap muka dulu nih. Pertemuan pertama. Satu ini maksudnya pertemuan pertama ya. Nah, ini 2 SKS. Terus untuk 3 SKS, di sini juga sama nih. Kita luring dulu tatap muka. Nah, lalu untuk yang 4 SKS, langsung 2 pertemuan. Luringnya 1 dan 2. Jadi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Karena satu pertemuan itu 100 menit, berarti kalau 2 pertemuan adalah 200 menit gitu ya. Ini untuk yang K1. Full semuanya luring. Nah, sekarang kalau K2. Nah, kalau K2 kan tadi saya menjelaskan bahwa di K2 ini daring dulu nih. K2 ini sesi UTS-nya daring. Nah, berarti untuk di pertemuan pertama, untuk 2 SKS kita langsung daring. 2 SKS kita langsung daring, 3 SKS juga daring. Nah, 4 SKS juga sama, daring juga, 2 pertemuan daring. Jadi nanti e-learningnya itu 2 pertemuan, seperti itu. Nah, sekarang itu kan tadi kan pekan ganjil ya. Ini pekan ganjil sama aja. Berarti pekan ke-1, pekan ke-3, pekan ke-5, pekan ke-7, ya, pekan ke-7 itu sama aja ya untuk jumlah pertemuan luringnya. Nah, sekarang adalah pekan genap. Nah, sekarang kita fokus ke pekan genap. Untuk pekan genap, di sini untuk K1 di sini luring ya, kita masih luring. Nah, berarti yang 2 SKS kita luring. Nah, tapi yang 3 SKS di sini ada 2 dan 3. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertemuan 2 ini kita tatap muka, dan pertemuan ketiga itu kita daring. Jadi di pekan kedua itu berarti di tanggal 20 September kita tatap muka, tapi di tanggal 15 sampai 20 itu kita daring gitu. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu kita daring, nah pas hari Sabtunya itu kita luring gitu ya, kita tatap muka gitu. Jadi untuk pekan genap untuk yang 3 SKS ini sama semua. Jadi ada luring, daring, luring, daring, luring dan daring. Nah, tapi kalau untuk yang 4 SKS itu dua-duanya kita luring. Ya, dua-duanya kita luring di pekan genap ya. Jadi kalau misalkan yang 4 SKS di sini luring semua nih gitu. Nah, sekarang kalau di kelompok 2. Kalau kelompok 2 kan tadi saya menyampaikan bahwa sesi UTS ini kita daring ya. Nah, berarti di 2 SKS kita daring pertemuan 2. Nah, terus pertemuan 2 dan 3 nih untuk yang 3 SKS juga daring. Jadi nanti kita daringnya ada 2 pertemuan. Begitu juga untuk yang 4 SKS. Untuk yang 4 SKS ini juga 2 pertemuan kita daring gitu, teman-teman. Nah, jadi untuk kelompok K1 ini kalau bisa diingat gitu ya. Nah, di sini luring sesi UTS ini luring semua nih 2 SKS. Nah, nanti sesi UASnya kita daring, termasuk UASnya juga daring. Nah, terus kalau kelompok 2 yang 2 SKS kita daring dulu sampai UTS. Nah, nanti sesi UASnya kita luring seperti itu. Nah, untuk yang 3 SKS ini kebalikan ya. Jadi untuk yang 3 SKS di sini gabungan ya, gabungan. Jadi untuk yang 3 SKS ini ada luring, ada daring, ada luring, ada daring gitu ya. Tapi kalau yang 4 SKS di sini luring semua, nggak ada daringnya. Nah, terus kalau yang kelompok K2 berarti kebalikan. Nah, untuk yang K2 ini karena kita UTS-nya daring dulu, berarti yang daring ini daring semua gitu. Termasuk yang 4 SKS juga kita daring semua. Nah, nanti untuk K1 dan K2 ini di switch, tukeran gitu ya. Jadi ketika nanti sesi UTS sudah beres nih, nah nanti sesi UASnya berarti kebalikan. Sesi UASnya berarti untuk yang K1 kita kebanyakan daring semua gitu ya. Daring semua, kita daring semua nih untuk sesi UASnya untuk K1. Nah, untuk K2-nya itu blended ya. Ada yang luring, ada yang daring seperti itu. Nanti biasanya sih untuk yang awal-awal sih biasanya masih agak bingung, tapi nanti akan terbiasa. Kalau misalkan udah beberapa pekan tuh biasanya sudah akan terbiasa gitu. Seperti itu. Nah, nanti juga untuk file ini bisa diunduh di sini ya. Nah, nanti untuk RegCS, nah ini bisa dilihat seperti ini. Nah, biasanya memang
dosen itu kadang ada beberapa dosen untuk memudahkan penyampaian informasi biasanya bikin grup gitu ya. Tapi ada juga memang ada dosen yang tidak mau ada grup. Nah, nanti biasanya untuk memudahkan apa apa namanya komunikasi dengan dosen yang bersangkutan itu biasanya nanti ada ketua kelas. Nanti silahkan masing-masing kelas dipilih aja siapa ketua kelasnya gitu ya untuk nanti menghubungi dosen pengampu misalkan oh Ibu A ini belum membuat krit nih gitu nanti akan saya jelaskan juga ya oh belum membuat krit nih nah nanti tugasnya teman-teman adalah mengingatkan dosen tersebut gitu kadang memang ada beberapa dosen yang lupa gitu tapi ada juga yang memang rajin dari hari Senin sudah buka tapi tidak mengkonfirmasi gitu ya seperti itu jadi nanti teman-teman memang harus rajin untuk ngecek udah bikin belum nih gitu ya dosen yang bersangkutan udah bikin belum nih tweetnya gitu ya nanti akan saya jelaskan juga ya nah ini untuk jadwal perkuliahan oke kita lanjut dulu ya nanti kita sesi tanya jawab setelah ini oke nah sekarang kita ke LMS Learning Management System nah untuk LMS kita di sini menggunakan yang namanya Mentari ya manajemen terpadu pembelajaran daringnya kita pakainya Mentari. Nah, untuk websitenya itu nanti namanya adalah mentari.unpam.ac.id. Tadi saya sudah coba login pakai salah satu akun kalian, rasanya belum bisa. Nanti saya akan coba simulasi pakai akun kasih ya. Jadi kita coba simulasi, tapi nanti teman-teman bisa aksesnya berarti nanti setelah sudah bisa, gitu ya. Nanti ini tampilannya. Nah, untuk password di Mentari itu sama kayak My Unpam, ya. Mungkin ada beberapa yang udah coba akses ya, gitu. Nanti kita coba deh. Ya, kita ke sini dulu. Nah, jadi di Mentari itu ada beberapa kontennya. Jadi kontennya itu ada soal pretest, terus juga ada materi perkuliahan, ada forum diskusi, ada penugasan, soal post-test, dan ada kuesioner, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman itu mengerjakannya berurutan, ya. Teman-teman mengerjakan pretest dulu. Nanti pretest itu biasanya ya minimal 5 soal, mungkin ada yang lebih gitu ya. Jadi soal pretest, nanti setelah teman-teman mengerjakan pretest, teman-teman bisa mengunduh materi perkuliahan. Nah, nanti kalau sudah mengunduh, teman-teman baru bisa buka forum diskusi, gitu ya. Nah, di forum diskusi ini, teman-teman ada minimal berapa kali tanggapan, yaitu sebanyak 2 kali. Nah, kalau udah 2 kali tanggapan, kalau ada penugasan itu ya kerjakan. Tapi kalau penugasan ini sifatnya memang dia tidak wajib, tapi beberapa dosen memang ada yang memberikan penugasan tambahan. Nah, nanti kalau udah penugasan, yang wajib kalian kerjakan itu lagi adalah soal post-test. Nah, soal post-test kalau sudah, itu langsung masuk kuesioner. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sudah mengerjakan dari pretest sampai kuesioner, itu nanti absennya akan masuk otomatis ke dalam My Unpam, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat juga nih di My Unpam untuk pertemuan udah masuk belum absen saya nih, gitu ya. Karena memang teman-teman harus aware gitu dengan absensi, karena nanti akan saya jelaskan kenapa sih harus aware dengan absensi, gitu ya. Oke, kita coba akses Mentari. Coba ya. Kita coba dulu deh. Kita coba Mentari dulu ya, supaya tidak bingung. Sebentar. Saya stop share dulu. Bentar ya. Saya coba buka Mentari, tapi untuk Mentari ini saya akses pakai eh, email, pakai akun mahasiswa ya. Tapi saya tidak menunjukkan dari mulai login ya. Saya tidak menunjukkan dari mulai login karena itu merupakan akun mahasiswa. Jadi saya mulainya langsung ke konten langsung SMS. Yaitu di mute kode. Di mute dulu ya. Oke. Sekarang kita coba akses untuk Mentarinya dulu ya, tapi saya tidak mulai dari loginnya. Pokoknya loginnya sama kayak My Unpam. Kalau My Unpam udah berhasil, Mentari pasti berhasil.
Oke, kita ke ini dulu mana ya? Oke, nah, saya share. Oke, apakah sudah terlihat mentarinya, rekan-rekan? Sudah, Oke, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. oke. Sebentar. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya untuk kalender akademik juga bisa lihat di sini sih, gitu ya. Nah, di sini nanti tampilannya itu ada beberapa mata kuliah ya, yang nanti akan teman-teman aku gitu ya. Dan contoh misalkan bahasa Inggris 2 di sini ada nama dosennya, ini ada kode kelasnya, harinya gitu ya. Nah, ini ada beberapa juga nih. Nah, ini ada kelas saya gitu ya. Nah, di sini nanti nih di sini ada keterangan nih. E1. E1 itu maksudnya K1 gitu ya. Tadi K1 itu tatap muka dulu ya. Sesi UTS kita tatap muka, nanti full daringnya di sesi UAS gitu ya. Nah, ini ada K1, K1, K1 nih, S1 itu K1, ini ada K2 nih. Kalau K2 berarti kita daring dulu, baru nanti tatap muka di sesi UAS gitu ya. Ada jumlah SKS-nya juga nih teman-teman di sini ya. Kayak kita buka yang punya saya deh. Kita punya yang statistik elementer. Oke. Nah, untuk statistik elementer nanti tampilannya kayak gini, teman-teman. Cuman di sini eh seperti ini ya, karena memang sedang maintenance sebenarnya ya. Jadi ini banyak yang hilang tuh ya. Oh, belum ya. Kayaknya hilangnya karena ini. Oke, nah ini saya buka dulu general. Nah, di general ini nanti teman-teman bisa melihat RPS gitu ya, teman-teman. Jadi RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi teman-teman itu bisa melihat kira-kira dalam satu semester itu kita apa belajar apa aja sih gitu ya. Nah, terus di sini ada CPMK. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang nanti diharapkan teman-teman setelah mempelajari mata kuliah tersebut ya mampu ini gitu ya. Nah, ini di bagian general. Ini linknya bisa langsung diunduh di sini ya untuk link download RPS. Nah, tadi kan saya bilang, kalau 2 SKS, berapa pertemuan? 7, ya. Kalau 3 SKS, 21. Kalau 4 SKS, 28. Jadi, total pertemuan di sini mengikuti SKS. Nah, karena untuk 4, tadi kan ini MK-nya MK 4 SKS ya. Karena 4 SKS berarti 28 pertemuan. Nah, untuk di UTS-nya ada 14 pertemuan, terus lanjut UTS. Nah, terus 14 pertemuan lagi di sesi UAS sampai UAS gitu ya. Jadi kalau misalkan 4 SKS itu 28 pertemuan. Nah, terus kalau 3 SKS gimana? Nah, kita coba lihat deh 3 SKS. Nah, ini semesternya harus saya klik dulu. Nah, kalau 3 SKS tadi berapa pertemuan ya? 21. Oke, kalau 21 berarti sesi UTS-nya sampai pertemuan 10. Nanti sesi UAS-nya sampai pertemuan 21. Gitu. Nanti disesuaikan ya, teman-teman. Misalkan teman-teman di pekan kedua, kalau 3 SKS, itu daringnya pertemuan berapa tadi? Pertemuan ketiga. Nah, berarti nanti kalian e-learningnya di pertemuan ketiga, gitu rekan-rekan. Ya, di pertemuan ketiga. Oke. Nah, saya langsung buka aja deh, misalkan. Nah, di sini nanti tampilannya gini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengerjakan pretest dulu, kuis. Teman-teman ngerjainnya harus berurut ya. Kita pretest dulu. Kita pretest dulu, kuis. Nanti kalau teman-teman udah ngerjain pretest, nanti bakalan muncul materi di sini. Ya, bakal muncul materi, terus bakal forum diskusinya bisa diklik. Kalau teman-teman belum ngerjain pretest, itu belum bisa mengerjakan forum diskusi, ya. Nah, di sini eh, nanti materinya tergantung ya dosennya ngasihnya apa? Buku ISBN kah, video ajar kah, PowerPoint kah, atau artikel riset. Nah, misalkan di sini adanya artikel riset ya, udah tinggal diunduh aja di sini, klik gitu ya. Terus untuk forum diskusi di sini bisa langsung diklik. Oke, kita coba klik dulu. Ah, loadingnya lama ya. Loadingnya lama, kita tunggu dulu. Nah, tapi ini nggak bisa diakses ya, karena memang sedang maintenance ya.
sedang apa namanya, karena mau semester baru ya, jadi ini belum bisa, nggak bisa diakses. Jadi nanti di sini tuh bakalan bisa diakses, tinggal diklik saja, terus nanti kalian replay. Create itu maksudnya replay ya. Misalkan dosennya membuat create-nya itu satu, kalian ntar tinggal replay. Nanti kalau misalkan, karena tadi aturannya kan minimal dua, berarti nanti kalian nge-replay itu harus dua. Yang kalian replay adalah komen dosennya ya. Kadang dosen itu kalau di forum diskusi bisa ngasih studi kasus gitu. Atau mungkin teman-teman kalau mau nanya-nanya itu bisa di forum diskusi gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah memberikan minimal dua kali tanggapan, baru teman-teman bisa mengerjakan post-test. Nah, kalau penugasan terstruktur itu sifatnya sunnah. Memang ada yang memberikan, ada yang tidak gitu ya, tergantung pertemuannya. Tapi yang wajib kalian kerjakan adalah post-test. Ya, jadi yang wajib kalian kerjakan adalah post-test. Nah, terus abis kerjain post-test, jangan langsung berhenti, tapi lanjut kerjain kuesioner. Nanti kalau teman-teman udah ngerjain kuesioner, nanti otomatis absennya itu akan masuk ya, akan masuk ke ini siapa? Nah, akan otomatis akan masuk ke My Unpam gitu ya, akan langsung masuk otomatis ke My Unpam absennya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, tapi rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan nge-replay di hari Senin misalkan, dicek lagi aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak harus cuma dua ya, jadi bisa lebih dari dua untuk nge-replaynya itu. Untuk nge-replaynya itu nggak harus, udah dua aja gitu udah cukup. Nggak harus ya, jadi teman-teman bisa nge-replay lagi. Jadi misalkan teman-teman udah sampai kuesioner nih gitu. Terus di forum diskusi teman-teman nanya lagi tuh boleh. Yang penting masih di rentangnya. Dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Sabtu atau ada juga dosen yang pengennya cuma sampai Jumat aja supaya Sabtunya bisa langsung cross check aja. Gitu. Jadi tergantung nanti kebijakan dari dosen tersebut. Amannya memang sampai Jumat gitu rekan-rekan karena kalau sampai Sabtu nih khawatir rekan-rekan khawatir eh apa namanya susah diakses mentarinya gitu. Jadi memang amannya rekan-rekan adalah akses di awal pekan karena khawatir banyak mahasiswa yang mepet-mepet biasanya. Jadi ya udah karena mepet-mepet banyak yang akses jadinya susah untuk login ke mentarinya gitu rekan-rekan. Jadi memang diharapkan aksesnya dari awal pekan gitu. Nanti kan kalau udah sampai kuesioner mah udah tenang gitu, absen udah ada, tapi kalau mau nge-replay lagi tuh boleh. Boleh banget kayak gitu. Jadi jangan takut untuk udah dua kali aja gitu kan. Tapi kalau mau nge lagi nggak apa-apa gitu ya. Nah ini untuk konten-kontennya ya. Nanti seperti itu. Nanti kalau misalkan UTS ya udah kalau UTS-nya daring nanti tinggal mengikuti aja. Nah ini UTS-nya ya tuh kayak gini gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu tari ya, untuk mentari. Oke, nanti kalau udah bisa login silakan login. Nanti teman-teman kalau misalkan nggak bisa login, tolong kabari saya secepatnya gitu ya. Tapi untuk saat ini memang belum bisa karena kalau misalkan teman-teman diem aja saya bingung gitu ya. Oke, stop share dulu. Kita lanjut ke PPT ya. Kita lanjut ke PPT. Pertanyaannya di akhir aja ya. Oke, kita lanjut ke PPT dulu. Oh, slide. Ini nggak bisa sih. Slideshow. Oke. Sudah terlihat ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Hmm, oke. Sekarang kita masuk komponen penilaian rekan-rekan. Oke, untuk komponen penilaian ini rata semua mata kuliah. 10, 20, 30, 40 ya. Absensi 10, tugas 20, UTS 30, UAS 40. Jadi memang yang sangat mempengaruhi adalah UAS ya, 40%. Nah, tapi teman-teman harus diperhatikan ya di sini. Absensi itu benar-benar sangat mempengaruhi nilai karena
ada minimal absensi. Minimalnya adalah 75% ya. Berarti kalau misalkan kalian absensinya di bawah 75, yaitu di antara 50 sampai 74, maka nilainya otomatis D. Mau seberapa besar pun nilai kalian, mau sampai 100 pun percuma, akan tetap D. Nah, tapi kalau di bawah 50%, maka nilainya akan otomatis E. Seberapa besar pun nilai kalian, gitu. Jadi memang harus hati-hati. Kayak gitu, harus hati-hati untuk absensi rekan-rekan, ya. Nah, eh, untuk persentasenya ini menyesuaikan jumlah pertemuan ya. Untuk 2 SKS berarti total adalah 14 pertemuan, tinggal dikalikan persentasenya gitu ya. Kalau yang 2 SKS berarti maksimal nggak boleh, maksimal tidak hadir itu 3 ya. Nanti tinggal menyesuaikan kalau 3 SKS berarti dari total pertemuan adalah 21 pertemuan, berapa tuh persentasenya gitu ya. Kalau yang 4 SKS berarti 28 pertemuan ya, disesuaikan dengan jumlah pertemuannya. Nah, untuk presensi kita sudah digital rekan-rekan, yaitu melalui My Unpam gitu ya. Eh, jadi nggak akan bisa titip absen ya. Jadi karena untuk absensi kita sudah digital, sudah tidak pakai kertas. Tapi mungkin eh, memang ada beberapa dosen yang masih menggunakan kertas, tapi double gitu ya, kertas dan digital untuk apa namanya? Untuk kelengkapan administrasi aja. Tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan digital gitu ya, pakai MyUnpam. Nah, untuk loginnya, silakan username-nya pakai NIM, terus passwordnya adalah unpam, hashtag 6 digit akhir NIM. Misalkan NIM kalian adalah 24, misalkan 24 1091 gitu. Eh, 0000001 misalkan, berarti 6 digit akhir NIM itu yang akhir NIM gitu lah. Nah, untuk login My Unpam, untuk password itu sebenarnya bisa diganti, rekan-rekan ya. Bisa diganti, tapi repotnya adalah ketika passwordnya lupa. Kalau misalkan nanti udah diganti nih gitu, terus lupa gitu. Nah, itu kalau lupa nanti harus menghubungi IT gitu ya, untuk nanti di reset dulu seperti itu. Tapi nanti bisa menghubungi saya agar saya bantu gitu ya. Jadi memang ada beberapa juga mahasiswa yang sudah mengganti passwordnya. Yang penting jangan lupa aja gitu. Yang penting jangan lupa karena nanti itu bakalan sepaket ya. Kalau password Pai Unpam diganti, nanti bakal ngaruh ke Mentari, nanti bakal ngaruh ke akun event gitu ya. Jadi nanti akun event juga kalian pakai login My Unpam. Nah, nanti saya sedikit menjelaskan dikit kali ya untuk gimana sih event itu buat apa sih gitu kan. Ya, kayak ini untuk loginnya ya. Nah, tadi saya sudah coba untuk login My Unpam, kalian itu sudah bisa ya. Nanti bagi yang belum bisa, silakan menghubungi saya ya. Karena tadi saya sudah coba login pakai salah satu akun kalian itu sudah bisa ya. Oke. Dan sekarang kita masuk ke presensi pengganti. Maksudnya apa? Untuk presensi pengganti ini maksudnya adalah teman-teman absen berjalan ya. Nah, memang idealnya tuh kayak gini, teman-teman. Idealnya tuh yang sudah dijelaskan juga, idealnya A bisa ke B ataupun sebaliknya. Terus untuk CS bisa ke A dan B gitu. Idealnya memang seperti itu gitu ya. Namun untuk di program studi matematika, karena memang kemarin kita hanya buka reg CS gitu, nanti akan kita bantu gitu ya untuk presensi pengganti ini gitu ya, biasanya untuk tugas terstruktur gitu teman-teman. Dan biasanya memang untuk pengajuannya itu di MyUnpam gitu ya. Nah, sebelum ke sana sebentar. Oke, untuk presensi pengganti, sebagai informasi kan tadi sudah ada kelas 01 MTSE 001 dan kelas 01 MTSE 002 gitu ya. Sedikit informasi ya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Ketua Program Studi Matematika, bahwasanya memang eh, kita mengusahakan supaya rekan-rekan itu dapat mengikuti perkuliahan yang memang kemarin sudah ada apa namanya pembicaraan juga gitu ya. Memang ada beberapa mahasiswa yang reg C ini terkendala kerja gitu ya. Kami sangat terbuka ketika teman-teman ada masalah, silahkan dibicarakan gitu ya, agar kami bisa membantu gitu rekan-rekan. Jadi sedikit informasi untuk pembagiannya kan
Untuk yang 01 MTSE kelas 2 ya, yang kelas 2 dan 01 dan 02 untuk yang kelas 2 itu sudah diplot-plotkan yang memang terkendala untuk karena ada kerjaan di pagi hari hingga siang gitu ya. Jadi untuk yang kelas 02 itu sedang diatur jadwalnya supaya bisa mulai di sesi 2. Oke. Tadi kan sesi 2 itu jam berapa nih? Nah, sesi 2 itu kan mulai dari jam 9.20 sampai jam 11 gitu ya. Nah, untuk yang sesi 2 ini gitu ya, kalau bagi yang bisa hadir silakan hadir, tapi kalau tidak bisa silahkan hubungi dosen yang bersangkutan, nanti akan kita bantu gitu ya untuk menghubungi dosen tersebut juga, tapi kalian juga konfirmasi untuk memberikan tugas terstruktur gitu. Nah, untuk sesi 3 ya, untuk sesi 3 nanti akan diusahakan kita jadi mulainya itu pada zuhur gitu ya, setelah isoma. Jadi ini kan dari jam 11 sampai 13.50 ya. Ini kan sebenarnya terpotong istirahat berapa berapa jam? Sejam ya. 11.50 sampai jam 1 itu kan lama ya. 1 jam lewat 10 menit gitu istirahat. Jadi nanti untuk sesi 3 kita akan mulai setelah duhur sampai jam 13.50 gitu. Jadi nanti istirahat duluan gitu. Jam 11 istirahat duluan. Nanti baru setelah dulu kita mulai. Supaya apa? Supaya rekan-rekan yang terkendala hadir gitu ya di jam tersebut karena kerjaan itu bisa mengikuti perkuliahan. Bisa mengikuti perkuliahan gitu rekan-rekan. Ya. Jadi untuk yang kelas 2 mana ya? 02. Nah ini 01 TSN 002 ini sudah diplotkan gitu ya. Memang banyak yang terkendala untuk karena kerjaan gitu ya. Oke. Seperti itu untuk presensi pengganti. Pokoknya rekan-rekan, eh, jika ada kendala apapun silakan didiskusikan ya. Jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam aja kita juga bingung untuk membantunya. Tuh ya. Jadi memang harus dibicarakan. Boleh ke saya atau boleh langsung ke Ibu Herawati Lubis juga nggak apa-apa. Kita terbuka ketika teman-teman terkendala terkait dengan perkuliahan gitu ya. Oke, kita lanjut untuk presensi pengganti seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke kisaran nilai mata kuliah. Oke. Nah, di sini harus saya sampaikan kenapa? Karena ini urgent ya, karena gini. Ini kisaran nilai mata kuliah untuk semester 1 sampai 5. Jadi memang ada perubahan ya dari tahun 2023 kalau saya nggak salah. Jadi untuk teman-teman itu berlakunya nilainya yang ini. A, amin, B plus, B, C plus, C, D, dan E gitu ya. Kalau yang semester 6 sampai 8 yang ini masih A, B, C, D, E gitu. Jadi kita bahasnya ke sini aja ya. Jadi ini adalah nilai angka, huruf, bobot, kategori, dan keterangannya gitu. Tapi yang mau saya tekankan di sini rekan-rekan adalah ini nih, mata kuliah prasyarat ya. Jadi di sini untuk mata kuliah metode penelitian atau mata kuliah prasyarat itu paling rendah harus C plus ya untuk angkatan kalian. Nanti bisa diunduh surat edarannya di sini ya. Ini linknya bisa kalian unduh gitu ya. Tapi amannya rekan-rekan memang kalau bisa mata kuliah metode penelitian itu B gitu ya. Sebenarnya rekan-rekan kalau mata kuliah metode penelitian itu mudah asalkan teman-teman mau mengerjakan. Mata kuliah metode penelitian ini outputnya adalah proposal penelitian. Kalau teman-teman mengerjakan sampai bab 3 gitu ya, itu udah aman sebenarnya. Gampang buat dapat nilai A kalau teman-teman mau mengerjakan untuk mata kuliah metode penelitian. Dan itu pun untuk membantu kalian supaya nanti ketika sempro, seminar proposal atau pra UAPS itu tidak kelebekan gitu ya. Tidak, aduh topiknya apa nih? Aduh, belum bikin gitu kan. Jadi memang ini tujuannya adalah untuk teman-teman supaya tidak telat lulus kuliahnya gitu ya. Jadi memang ada minimalnya C plus, tapi kalau bisa sih B gitu ya. Nah, terus, di sini ada lagi nih. Nilai huruf D dapat dinyatakan lulus hanya untuk 3 mata kuliah, namun tidak termasuk mata kuliah prasyarat dan inti keilmuan program studi. Oke. Nilai D itu diperbolehkan maksimal 3, tapi tidak boleh untuk mata kuliah prasyarat dan inti keilmuan program studi. Ini berbeda dengan mata kuliah metode penelitian ya. Kalau mata kuliah metode penelitian itu adalah prasyarat untuk UAPS.
ya. Tapi kalau di sini adalah prasyarat mata kuliah program studi, ya. Oke. Di sini ini saya lewatkan ya. Kalau yang ini syaratnya dia minimal B. Oke. Nah, ini sudah saya cantumkan mata kuliah prasyarat dan mata kuliah keilmuan inti, prodi gitu ya. Ini mata kuliah prasyarat nih yang sebelah kanan, yang sebelah kiri adalah mata kuliah inti keilmuan prodi. Sebenarnya teman-teman, kalau bisa sih gitu ya, jangan ada nilai D gitu ya. Kalau bisa, walaupun mata kuliahnya MKWU kayak bahasa Inggris, PKN, Pancasila gitu ya, bahasa Indonesia, kalau bisa sih jangan ada nilai D untuk semua mata kuliah gitu ya. Walaupun memang tidak bisa ya, ya maksimal 3 tapi di luar mata kuliah ini gitu ya. Kalau kalian nggak ingat mata kuliahnya apa aja, pokoknya mata kuliahnya itu yang memang sudah mata kuliah prodi gitu ya. Ini kan udah mata kuliah prodi kayak kalkulus gitu ya. Nah ini prasyaratnya gitu ya. Jadi ini sudah saya cantumkan di sini. Ini minimal, ini nggak boleh D. Intinya ini nggak boleh D. Ya, nggak boleh D. Oke, nggak boleh D ya. Ini sudah saya cantumkan di sini. Iya teman-teman ya. Ini prasyaratnya dan ini mata kuliahnya. Oke, kita lanjut ke mata kuliah peminatan. Oke, jadi rekan-rekan, nanti itu kita ada yang namanya mata kuliah peminatan, ya. Jadi peminatan di sini tuh maksudnya adalah ya peminatan teman-teman. Jadi bisa milih gitu. Tapi mata kuliah peminatan ini hanya ada di semester 5, 6, 7, dan 8. Di semester 5 ini ada 2 mata kuliah yang bisa teman-teman pilih. Semester 6 juga ada 2, semester 7 ada 2, semester 8 ada 2, dan itu bisa dipilih. Nah, tapi ada tapinya. Untuk memilih mata kuliah tersebut ada minimal, yaitu sebanyak 20 mahasiswa per kelas, supaya bisa dibuka, gitu. Kalau misalkan di bawah 20, itu biasanya ditentukan oleh program studi yang memang eh, dilihat dari tingkat urgensinya, gitu ya. Jadi ini nanti bisa dibuka minimal 20 mahasiswa per kelas, gitu ya. Dan untuk kurikulum prodi yang lengkap, itu teman-teman bisa mengakses di web kita, ya. Ini linknya sudah saya cantumkan. Teman-teman kepo nih, belajar apa aja sih selama 8 semester nanti, gitu. Bisa dilihat di sini, ya. Bisa lihat di web kita, silahkan dicek web kita yang dibuat oleh Pak Muktiari. Jadi Pak Muktiari yang buat web matematika, gitu ya, dan juga Pak Tegar. Jadi di sini bisa dilihat untuk kurikulum prodi yang lengkapnya, gitu ya. Kayak ini mata kuliah peminatan rekan-rekan. Nanti ini dipilihnya ya semester 5, 6, 7, dan 8. Ya. Oke, kita lanjut semester antara. Dikit ya. Jadi semester antara ini atau semester pendek. Jadi semester antara ini terlaksana di liburan. Jadi dilaksanakannya 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali. Di eh, perpindahan dari genap ke ganjil. Genap ke ganjil ya. Dan memang semester antara ini gitu ya, dia berlangsungnya cepat gitu ya. Hanya 8 minggu aja nih, hanya 8 minggu gitu ya, TSUS. Nah, tapi semester antara atau semester pendek ya, ini dilaksanakannya full daring ya, full online. Tapi yang nggak wajib gitu ya, ini mah yang mau-mau aja ya. Nah, untuk beban SKS yang bisa diambil maksimum 9 SKS dan jumlah semester antara yang bisa diikuti oleh mahasiswa maksimum 2 kali. Jadi teman-teman bisa mengikuti semester antara maksimal 2 kali. Dan teman-teman mengikuti semester antara ini khusus mata kuliah yang udah ditempuh ya. Jadi bukan mata kuliah semester berikutnya, tapi mata kuliah yang sudah ditempuh tapi nilainya tidak A. Jadi B, C, atau D. Tapi kalau nggak boleh, itu nggak boleh ya, nanti saya jelaskan. Dan jumlah mahasiswa per kelasnya itu minimal 15, maksimal 30. Jadi ada minimal. Kalau tidak mencapai minimal, nggak bisa dibuka. Gitu. Nah, untuk nilai itu nggak bisa diambil di semester antara. Bisanya di semester revisi. Nanti saya jelaskan semester revisi itu apa, ya. Nah, semester antara ini di luar dari eh, apa
SPP yang itu apa yang udah kalian bayar gitu ya. Jadi nanti ini ada pembayaran lagi gitu. Nah, biaya semester antara itu 50.000 per SKS. Jadi kalau 3 SKS berat. Misalkan teman-teman ngambil satu mata kuliahnya 3 SKS, berarti 3 dikali 50.000. Kalau teman-teman ngambil 2 mata kuliah, satunya 3 SKS, satunya 2 SKS, tinggal dikali aja tuh, 5 kali 50.000. Terus untuk biaya UTS UASnya beda lagi, yaitu 100.000 per MK. Gitu. Kalau kalian ngambil 2 MK, ya udah tinggal dikali aja gitu ya. Terus nilai yang tercantum itu adalah nilai tertinggi. Misalkan teman-teman eh, nilai mata kuliahnya itu B, terus pas ngambil semester antara turun jadi C. Nah, nanti nilai kalian nggak akan jadi C, tapi tetap menjadi B. Itu harapannya semester antara ini memang memperbaiki nilai ya. Mungkin bisa naik atau tetap gitu ya. Nah, kalau untuk yang nilainya E itu nggak bisa diambil di semester antara, tapi diambil di semester revisi. Maksudnya apa gitu ya? Jadi semester revisi itu kalian mengikuti mata kuliah itu bersama dengan adik tingkat gitu ya. Jadi ngikut di kelas lain yang di bawah mungkin gitu ya. Tapi ada minimal, yaitu mahasiswa berada di semester 7. Ya, berarti bisa ngambil di semester 7 atau 8. Teman-teman harapannya sih nggak ada yang E, karena repot kalau misalkan teman-teman ngambil E gitu ya, apa dapat nilai E, terus pengen ngulang di semester revisi, tapi mata kuliah tersebut tidak buka karena nggak ada mahasiswanya misalkan gitu, itu agak repot. Jadi harapan teman-teman kalau bisa jangan sampai ada yang E gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman mau mengulang untuk nilai B, C, D, E juga boleh. Nah, bedanya kalau semester antara bayar lagi, kalau semester revisi enggak gitu. Kalau semester revisi itu enggak gitu ya. Nah, tapi teman-teman di sini ada maksimal SKS loh ya. Jadi misalkan teman-teman di semester 7 itu udah 19 SKS misalkan. Berarti kalau reg AB berarti masih bisa ngambil nih berapa? Kalau 19 berarti masih bisa ngambil 5 SKS. Pilih 2 MK untuk 5 SKS. Tapi kalau untuk reg C karena maksimalnya 20 SKS tapi berarti nggak bisa ngambil di semester 7 gitu. Kalau SKS kalian di semester itu 19 ya, gitu. Jadi nanti teknis perkuliahannya mengikuti perkuliahan biasa di kelas yang dipilih ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan, pokoknya teman-teman gini, pokoknya teman-teman, kalau ada kendala apapun silakan dibicarakan gitu ya, supaya nanti kita bisa memberikan solusi yang eh, terbaik gitu ya, supaya ya teman-teman perkuliahannya lancar, terus ketika sidang itu nggak ada kendala gitu ya. Ini untuk semester revisi. Oke, kita sekarang lanjut ke bimbingan akademik. Jam berapa nih? Kemana ya? Kok- Oke, lanjut. Kita sekarang ke bimbingan akademik ya. Jadi, setiap mahasiswa itu memiliki dosen pembimbing akademik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan arahan, ya. Jadi teman-teman itu harapannya dosen pembimbing akademik ini ya dimanfaatkan gitu. Maksudnya dimanfaatkan dalam artian teman-teman ketika punya kendala sampaikan. Bu, Pak, saya begini, begini, begini. Kira-kira solusinya apa ya? Gitu. Jadi silahkan disampaikan gitu ya. Nanti untuk buku bimbingan akademik bisa diunduh di sini, tapi biasanya untuk buku bimbingan akademik nanti kolektif ya. Kolektif biasanya ke Hima. Nanti akan disampaikan lagi biasanya kolektif ke Hima karena nanti ada covernya. Dan buku bimbingan akademik ini tidak boleh hilang sampai lulus. Kenapa? Karena nanti di akhir kalian mau wisuda itu dikumpulkan untuk buku bimbingan akademiknya dan harus ada isinya jangan kosong gitu ya, jadi memang harus bimbingan mau nggak mau ya. Terus ketentuannya minimal 4 kali dalam satu semester ya, 4 kali, minimal 4 kali dalam satu semester, idealnya di awal, di tengah 2 kali, dan di akhir 1 kali gitu idealnya.
Nah, nanti sebagai bukti kalian sudah melakukan bimbingan adalah berupa foto dan juga catatan. Jadi catatan hasil bimbingan itu nanti masuk ke dalam buku bimbingan, nanti ditulis oleh dosen pembimbing akademik, ditandatangani dan juga ditandatangani oleh mahasiswa. Nah, nanti buku bimbingan akademik ini dikumpulkan di akhir semester ke dosen dalam pendidikan yaitu saya. Jadi nanti di akhir semester dikumpulin dulu, nanti saya balikin lagi. Untuk apa? Untuk saya arsipkan dulu. Nanti kalau udah saya arsipkan, saya balikin lagi di awal semester. Nanti kalian bimbingan lagi. Nanti pas mau wisuda dikumpulin gitu, dikumpulin lagi untuk kita pegang gitu ya. Jadi nanti dikumpulin di setiap semester ke saya. Nanti dan juga nanti pas mau wisuda gitu ya. Nah, ini untuk pembagian dosen pembimbing akademik ada Pak Irfani Aziz, ada 9 mahasiswa untuk semester 1, ini untuk Pak Muktiari, ini untuk Pak Tegar, terus ini untuk saya gitu ya. Ini jumlahnya tidak sama, kenapa? Karena beberapa dosen sudah memiliki mahasiswa bimbingan di semester atas ya, jadi wajar memang jumlahnya tidak sama setiap dosen. Nah, nanti ini akan dimasukkan ke dalam grup. Nanti saya yang masukin teman-teman ke dalam grup untuk memudahkan janjian. Biasanya setiap dosen itu ada beberapa yang bimbingannya itu bareng biasanya ya. Jadi bimbingan itu teman-teman nggak harus ada masalah sebenarnya. Tapi bisa juga misalkan saya ada masalah terkait dengan perkuliahan, boleh banget ngobrol sama dosennya. Tapi kalaupun tidak ada masalah, misalkan mau ngobrolin terkait nilai atau mungkin konsultasi terkait kegiatan mungkin itu boleh gitu ya. Seperti itu. Atau beasiswa mungkin atau apa atau teman-teman mau ikut lomba bagaimana gitu ya. Itu boleh banget konsultasi sama dosen pembimbing akademik. Nanti akan saya masukkan ke dalam grup ya. Nanti ini file juga akan saya berikan. Oke. Terus oh ya, sedikit informasi memang kalau untuk Pak Irfani Aziz ini kemungkinan di kampus itu dalam 1 minggu mungkin 2 sampai 3 hari saja gitu ya. Jadi memang karena beliau sedang menyelesaikan disertasinya gitu ya di program S3 ini gitu ya. Jadi eh, kita doakan juga semoga beliau segera selesai eh, apa namanya pendidikan S3-nya gitu ya. Beliau dapat beasiswa untuk S3. Oke. Nah, ini nanti untuk link upload bukti foto dengan merename nama mahasiswa sama tanggal bimbingan. Jadi nanti ini ada link Google Drive-nya, sudah saya berikan di sini. Nanti yang upload adalah rekan-rekan ya. Rekan-rekan yang upload, nanti akan saya cantumkan juga di grup ya. Nanti saya cantumkan di bagian deskripsinya untuk memudahkan teman-teman ngupload filenya gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke persyaratan sidang. Oke, langsung aja nih persyaratan sidang. Oke, saya harus menyampaikan ini kenapa? Karena memang teman-teman harus menyiapkan dari sekarang. Karena kalau tidak tahu dari sekarang, nanti teman-teman bakal repot gitu ketika mau sidang. Aduh, syarat ini belum, syarat itu belum gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi saya sedikit jelaskan juga, UAPS itu kita 2 tahap ya. Jadi pra dulu atau bisa disebut seminar proposal kali ya. Pra dulu, nanti baru sidang akhirnya gitu ya. Nah, untuk pra UAPS itu memang syaratnya hanya di mata kuliah metode penelitian aja gitu ya. Di mana nanti pra UAPS itu biasanya kita laksanakannya itu pas liburan, yaitu pas liburan dari semester 6 ke 7 gitu ya. 6 ke 7. Jadi nanti dari semester 7 ke 8 kalian menjalankan apa? Mengerjakan skripsi. Harapannya itu tepat waktu 1 tahun gitu ya. Nah, untuk sidang UAPS ini baru beberapa syaratnya ya. Syaratnya yang pertama itu memiliki minimal 4 sertifikat. Ini minimal ya, minimal. Boleh lebih. Minimal 4 sertifikat dari kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi Matematika dan terdaftar di event ya.
ingat terdaftar di event. Karena nanti event ini akan tersinkronisasi dengan My Unpam gitu ya. Nah, biasanya, bukan biasanya, emang program studi matematika itu memang rutin melaksanakan yang namanya webinar. Biasanya kita webinar gitu ya. Tapi kalau nanti mahasiswanya banyak, kita bisa mengadakan seminar langsung tatap muka gitu ya. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya kita melaksanakannya secara daring, kita mengundang narasumber-narasumber hebat gitu ya dari praktisi. Biasanya kita mengundangnya praktisi memang. Kenapa praktisi? Karena untuk memberikan gambaran ke teman-teman kerja di bagian itu tuh ngapain aja sih gitu. Kira-kira ada kaitannya enggak sih dengan kuliah yang kita apa materi yang kita pelajari dengan di apa di dunia kerja gitu. Biasanya kita mengundangnya praktisi atau pernah juga kita mengundang dosen dari kampus lain juga pernah gitu ya. Jadi memang sertifikat ini yang diakui adalah yang masuk ke dalam event ya kegiatan ilmiah program studi matematika. Nah, dan sertifikat PKKMB itu tidak boleh hilang rekan-rekan ya. Disimpan, diarsipkan, nggak boleh hilang ya. Nanti tanggal 8 September itu ada PKKMB daring, silakan dilaksanakan sampai 20, tapi nggak boleh eh, mepet ya kalau bisa. Itu harus disimpan. Nanti teman-teman kalau udah mengikuti PKKMB daring nanti dapat sertifikatnya, disimpan nggak boleh hilang. Kalau hilang, ya mau nggak mau ikut lagi gitu. Di semester berikutnya harus ikut lagi gitu ya. Terus yang kedua, kalian nanti harus mengikuti TOEFL di lembaga bahasa Unpam. Jadi kita punya lembaga bahasa, teman-teman harus mengikuti TOEFL ya dan dibuktikan dengan sertifikatnya. Terus yang ketiga, itu harus mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP. LSP itu lembaga sertifikasi Unpam gitu ya, LSP gitu ya. Nah, nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat. Kita sudah punya dua skema untuk matematika, itu okupasi associate data analis dan okupasi associate data scientist. Nah, sebenarnya memang baterainya habis. Sebenarnya memang oh, saya sebentar ya, saya ngambil charger dulu. Sebentar. Saya ngambil charger dulu. Hmm, Kita lanjut ya. Sebentar. Maaf ya agak lama. Agak banyak memang pendidikan ini. Oke, kita lanjut rekan-rekan. Jadi eh, kita punya dua skema ya, Associate Data Analyst dan Data Scientist, dan memang baru bisa diikuti di semester atas karena ada syarat mata kuliah yang sudah ditempuh ya. Kemungkinan baru bisa ikut itu di semester 7 atau 8 nanti dikasih tahu lagi ya terkait dengan ini untuk sertifikasi kompetensi dan memang ada minimal kelas teman-teman. Jadi memang untuk apa namanya untuk matematika ini untuk saat ini gitu ya karena baru sedikit mahasiswanya dan bahkan semester atasnya cuma satu nih yang semester 8 jadi belum bisa dilaksanakan di Serang tapi saya yakin untuk angkatan kalian karena sudah lebih dari 20 gitu ya maksudnya lebih dari 40 lebih gitu ya saya yakin nanti kita bisa melaksanakan di Serang. Memang untuk saat ini baru dilaksanakannya di pusat, tapi saya yakin angkatan kalian nanti akan dilaksanakan di Serang. Dan untuk saat ini asesornya itu ada saya dan juga Bu Hira untuk yang sertifikasi kompetensi ini gitu ya. Nah, memang ini sudah diwajibkan untuk angkatan kalian ya. Ini. Nah, terus kita lanjut.
Oke, dikit lagi nih. Oke, kita langsung lanjut sedikit. Nah, ini yang mau saya tekankan rekan-rekan. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah semester atas, itu banyak sekali program-program yang bisa diikuti rekan-rekan gitu. Nah, ini eh, mungkin kemarin sudah bertemu juga gitu ya dengan beberapa mahasiswa yang memang mereka MBKM di BRIN gitu ya. Kalau sekarang memang namanya adalah magang berdampak, tapi BRIN ini biasanya setiap semester buka dan ada minimal semester gitu ya. Jadi memang baru bisa diikuti di semester atas gitu ya. Memang harapannya rekan-rekan tidak hanya aktif di perkuliahan gitu ya, tapi juga aktif gitu untuk di luar kampus mungkin gitu ya, yang memang bisa bagus untuk portofolio teman-teman. Nah, termasuk syarat-syarat ini pun sebenarnya bukan untuk membebankan mahasiswa, tapi untuk menambah portofolio gitu ya, untuk yang sertifikasi kompetensi, TOEFL gitu ya, itu pasti akan dipakai gitu kan di dunia kerja nanti gitu ya. Mungkin beberapa di sini sudah ada yang bekerja gitu ya. Mungkin di sini juga banyak juga yang masih apa yang baru fresh graduate gitu ya dari SMA atau SMK gitu ya. Nah, ini memang harapannya adalah ini adalah untuk menunjang teman-teman ketika lulus nanti. Jadi bukan untuk membebankan teman-teman gitu ya. Nah ini untuk MBKM BRIN. Terus selain MBKM BRIN, semester kemarin juga ada yang ikut yang namanya MBKM di coding gitu ya. Nah, memang untuk MBKM BRIN dan MBKM di coding ini bisa konversi SKS. Seperti konversi SKS, jadi teman-teman full digantikan oleh yang program MBKM ini gitu ya. Nanti kita akan selalu update kok untuk informasi-informasi MBKM BRIN, MBKM di coding ataupun program-program magang berdampak lainnya. Nah, nanti kan kalian di semester 7 itu ada mata kuliah PKL atau praktek kerja lapangan, teman-teman. Jadi memang harus ada magang itu di semester 7 gitu. Ini sedikit apa namanya? Sedikit menginformasikan juga bahwasanya kita punya program kolaborasi dengan BPS Kabupaten Serang. Nah, nanti di program ini gitu ya, eh, bisa diklaim sebagai magang di semester 7 nanti untuk mata kuliah PKL gitu rekan-rekan ya. Memang program ini tuh baru berjalan 1 semester ya, jadi memang kita baru ada 1 semester, baru ada diresmikan di awal tahun 2025 gitu ya. Untuk saat ini kemarin kita sudah ada agen titik itu sebanyak 3 sampai 4. Terus kemarin kita baru rekrutmen lagi untuk agen titik. Alhamdulillah sudah lumayan banyak gitu ya. Udah 7 atau 8 untuk agen titik yang baru nanti semester depan. Memang untuk saat ini kita baru ada agen titik. Nah, nanti mungkin next insya Allah kita bakal ada yang namanya duta. Tapi untuk saat ini kita baru agen, nanti akan direncanakan untuk ada duta. Nah, harapannya memang rekan-rekan, terutama nih dari matematika gitu ya, yang melekat sekali dengan statistik, bisa berkontribusi aktif juga di titik. Nah, dan kebetulan saya ini sebagai koordinator untuk saat ini ya, untuk saat ini saya sebagai koordinator dari Unpam Serang, dan untuk koordinator dari BPS-nya ini adalah Bapak Novian Tamara. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa magang di sini, bisa magang di sini di semester 7 PKL. Tapi walaupun bukan untuk magang ya nggak apa-apa gitu ya. Bisa ikut terlibat walaupun bukan sebagai magang gitu ya. Oke, ini sedikit kutipan saja, kutipan yang paling saya suka gitu ya, yang sampai saat ini masih saya gunakan, yaitu hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi memang harapannya rekan-rekan di sini untuk semester 1 kita udah 45, harapannya kita masuk 45, lulus tepat waktu juga sebanyak 45. Seperti itu. Nanti mungkin setelah ini kita gimana Pak Tegar? Kita sesi tanya jawab dulu atau ke Pak Mukti dulu ya? Nanti saya mau sedikit menyampaikan juga sih terkait dengan posisi posisi kelas, tapi saya mau mindahin fotonya dulu. Gimana Pak Tegar? Kita tanya jawab dulu atau ke Pak Mukti dulu ya? Kita ke Pamukti dulu aja ya Bu ya. Boleh, siap. Supaya nanti pertanyaannya mungkin bisa sekaligus ke Ibu sama Pak Mukti. Oke, Terima kasih siap. Ibu Ais sebelumnya telah menjelaskan dengan sangat rinci kepada adik-adik mahasiswa. Dipersilakan ditulis dulu
pertanyaannya nanti setelah Pak Mukti memberikan pemaparan presentasinya, baru kita adakan sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada Bapak Muktiari SSI MSI sebagai Koordinator Kemahasiswaan Prodi Matematika Unpam Kampus Serang dipersilakan untuk memberikan presentasinya. Kepada Pak Mukti dipersilakan. Tes, suara saya terdengar? Terdengar Pak, aman. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Tegar atas waktunya. Ya, baik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan KAK dan Sispema. Izin share screen dulu ya. Sudah terlihat loh? Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muktiari. Untuk semester depan, saya sebagai dosen kemahasiswaan, saya akan memaparkan terkait KAK dan Sispema. Ya, baik. Jadi, KAK dan Sispema, KAK itu adalah parameter untuk menilai dan menghargai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler. Jadi setiap mahasiswa Unpam, khususnya matematika, itu tidak hanya dinilai dalam perkuliahan tatap muka atau e-learning, ya, tapi ada penilaian terkait keaktifan, misalkan aktif lomba atau aktif menjadi organisasi di luar kampus. Nah, disinilah kita akan menilai terkait itu semua. Nah, kemudian apa sih manfaat KAK? Jadi manfaat KAK itu adalah membentuk karakter mahasiswa Unpam. Jadi karakter mahasiswa Unpam, karakternya ya. Jadi tidak semua mahasiswa di Indonesia itu sama ya. Jadi ini termasuk yang khusus untuk mahasiswa Unpam. Yang kedua, untuk syarat mengikuti sidang tugas akhir atau skripsi, kemudian bisa menjadi syarat beasiswa dan seleksi mahasiswa berprestasi, dan kemudian meningkatkan soft skill untuk dunia kerja. Itu adalah beberapa manfaat program KAK. Nah, untuk penilaian KAK, penilaiannya itu dilakukan setiap semester, yaitu dilaporkan melalui sistem Sispema. Nanti akan saya demonstrasikan bagaimana cara melakukannya atau menguploadnya. Nah, kemudian untuk targetnya adalah seluruh mahasiswa aktif S1. Ya, karena di matematika sekarang ini hanya ada S1, ya seluruh mahasiswanya yang dimulai dari angkatan tahun 2022. Kemudian ada TKAK, yaitu transkrip kredit aktivitas kemahasiswaan, yaitu berisi skor akhir seluruh nilai KAK-nya yang dapat diunduh melalui laman MyUnpam. Jadi setiap mahasiswa mengupload Sispemanya, itu nanti ada nilai-nilai KAK-nya dan nanti ada transkripnya. Sama kayak transkrip nilai akademik ya. Jadi ada juga transkrip kredit aktivitas kemahasiswaan. Nah, di dalam KAK ini ada sanksinya. Sanksinya itu jika mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib itu akan
dikurangi skornya. Jadi setiap kalian mengupload KAK-nya itu akan mendapatkan nilai tambahan. Tetapi kalau kalian terindikasi melakukan pelanggaran, itu nanti ada pengurangannya. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa itu harus mempelajari kode etik dan tata tertib yang ada di Universitas Pamulang. Jangan sampai kalian sudah susah-susah mengumpulkan nilai KAK dan akhirnya kalian melakukan pelanggaran yang akan merugikan kalian sendiri. Nah, ini untuk pelanggarannya. Kalau pelanggaran ringan itu dikurangi 10 poin. Sedang itu min 15 poin, berat itu min 20 poin. Pelanggaran ringan itu seperti apa? Ya, contohnya misalkan ketahuan merokok misalkan ya di dalam kampus, di lingkungan kampus itu ada contohnya ya. Jadi itu termasuk pelanggaran ringan. Kalau pelanggaran berat misalkan, pelanggaran berat ya misalkan mahasiswa laki-laki ya, itu misalkan berkelahi dengan dosennya. Nah, itu termasuk pelanggaran berat ya. Dan semua ini tercatat di dalam Sispema. Dan kalau nanti ada pengurangan, itu otomatis mempengaruhi transkrip KAK-nya. Ya, jadi diperhatikan, jangan sampai kalian melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran yang berat. Nah, ini predikat untuk skor KAK. Ada predikat unggul, yaitu lebih dari 200 poin. Ada sangat baik, 100 sampai 199 poin. Baik itu 50 sampai 99 poin. Dan kurang itu kurang dari 50 poin. Dan poin-poin ini untuk masing-masing KAK itu poin-poinnya itu berbeda. Misalkan lomba dengan publikasi ilmiah itu nilainya berbeda. Ya. Ada yang poinnya sangat besar, ada yang kecil. Baik, berarti. Nah, ini adalah fungsi Sispema-nya. Ini enggak saya jelaskan ya, kita langsung masuk aja ke sini. Nah, jadi integrasi antara KAK dan Sispema. Semua laporan KAK di input itu melalui Sispema. Kemudian tag KAK dapat dipantau dan diunduh di Sispema. Kemudian skornya dapat berkurang jika melanggar kode etik. Itu otomatis tercatat di Sispema. Nah, kemudian untuk Sispema ini bisa diakses di link sispema.unpam.ac.id. Untuk loginnya menggunakan MyUnpam, ada unggah bukti kegiatan, ada lihat transkrip KAK. Baik, ini kita lihat ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat Pak. atau belum? Sudah. Sudah. Sispemnya udah terlihat. Ya, ini di Sispema. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Di sini ada beranda beasiswa, kegiatan ilmiah, konseling, mahasiswa asing, mental kebangsaan, prestasi, dan rekognisi. Nah, misalkan kalian akan melakukan upload terkait kegiatan kalian. Nah, kita bisa masuk ke dalam prestasi. Nah, di prestasi ini bisa kita download panduannya. Ya, nanti masing-masing mahasiswa silakan di-download panduannya. Kemudian kita ajukan prestasi. Nah, nah, di sini untuk jenis prestasi ada akademik, non-akademik. Kalau misalkan akademik, yaitu terkait dengan kegiatan akademik. Non-akademik, contohnya yang misalkan lomba futsal, itu non-akademik. Atau lomba silat, ya, dan lain-lain. Kemudian kategori prestasinya itu ada individu dan kelompok. Kemudian jenis juaranya.
juara 1 kah, juara 2, 3, atau yang lainnya. Atau apresiasi, atau partisipasi juga bisa. Ya, intinya kita upload aja sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian tingkatnya, ini ada tingkat wilayah, provinsi, nasional, internasional. Kalau hanya dalam satu Unpam itu ya hanya wilayah. Kalau nasional ya misalkan kita keluar provinsi, misalkan kita ikut lomba di kampus UGM misalkan gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam nasional. Nah, kalau internasional ya misalkan kalian publikasi atau mengikuti seminar internasional ya misalkan di Singapura. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini. Nah, kemudian namanya prestasi dituliskan. Kemudian ini nama asingnya. Kemudian penyelenggara ditulis, jumlah pesertanya dituliskan. Kalau hanya ada satu mahasiswa ya satu, kalau kelompok ya tuliskan berapa anggotanya. Kemudian tanggal lombanya dimulai dari berapa, dan ini tanggal akhirnya sampai kapan. Kemudian ini deskripsinya ya, kalian deskripsikan lomba itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita misalkan ada anggota kelompoknya, maka di sini juga kita masukkan anggota-anggotanya. Semua anggotanya kita masukkan. Kemudian di sini ada dosen pembimbingnya. Kalau misalkan ada dosen pembimbing, ya misalkan kita akan mencari dosen pembimbing, misalkan mencari dosen pembimbing Mukti gitu ya. Mukti Ari. Nah, sini ada dua ya, ada dua Mukti Ari. Nah, itu ambil yang di bawah, yang 173 ya, 10073. Ya. Atau misalkan dosen pembimbing Bu Ois. Nah, ini ada Is banyak ya. Yang ada itu Ois Aprianti ya. Jadi karena namanya banyak yang sama, kita harus tahu nama dosen pembimbingnya. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, ya baru disimpan. Gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Bi- Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Nah, kemudian ada juga yang rekognisi. Ini contoh rekognisi. Intinya sama ya. Untuk pengajuannya sama. Ya, tinggal diisi aja semua yang diisi. Kemudian di sini juga ada yang namanya beasiswa. Ya, ada beasiswa bisa diajukan. Ya, ini beasiswa apakah? Apa aja yang bisa kalian masuki ya. Ya, jadi tadi udah saya sampaikan bahwa untuk nilai KAK itu Suaranya hilang, Pak Mukti. Benar ke? Di saya hilang ya suaranya. Pak Mukti bisa coba tampaknya ke mute. Ya, tes. Masuk, sorry. Masuk sekarang Pak, masuk. Ya, tadi Bisa, emang Pak. bermasalah ya dengan mikrofonnya. Ya, baik. Ini contoh kegiatan ilmiah ya. Ya, ini mohon maaf ya, saya ambil salah satu mahasiswa kita. Nah, ini contoh kegiatan ilmiah yang sudah diupload di Sispema. Nah, ini kita lihat apa aja yang ada di sini. Nah, jadi di sini yang dia upload itu adalah foto kegiatan, kemudian makalahnya, kemudian sertifikatnya, kemudian surat tugas, surat undangan, dan linknya. Ya. Jadi setiap kalian mengupload kegiatan untuk KAK itu
upload dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, jadi jangan cuma upload namanya aja ya, tapi harus ada dokumen-dokumen pendukungnya. Ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini terkait KAK, ini bisa kita lihat untuk peraturan rektornya terkait KAK. Ya, jadi nanti setiap mahasiswa bisa dilihat ya. Nah, kemudian untuk peraturan rektor tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa, di sini ada terkait hak dan kewajiban mahasiswa, kemudian ada larangan, larangan untuk mahasiswanya. Nah, ini hak-hak mahasiswa, kemudian ini kewajiban-kewajibannya. Nah, ini larangan-larangannya. Nah, jadi larangan mahasiswa untuk Unpam itu dilarang memakai kaos oblong. Nah, kemudian memakai baju ketat misalkan. Ya, dan masih banyak. Ya, ini nomor 7 itu merokok di area kampus ya. Ini tidak boleh. Nah, itu termasuk dalam pelanggaran yang nanti bisa mengurangi nilai KAK-nya. Ini pelanggaran ringan itu pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material. Kemudian pelanggaran sedang itu pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material. Kemudian pelanggaran berat itu pelanggaran yang menimbulkan moral dan material, kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pemimpinan universitas dan fakultas. Nah, jadi sini yang termasuk pelanggaran berat itu nomor ayat 7 sampai 12 ya. 7 sampai 12. Oke. Oke. Ya, baik. Kemudian setiap mahasiswa yang melakukan upload di Sispema itu nanti oleh dosennya divalidasi. Ya, jadi nanti terlihat di sini siapa aja yang sudah menguploadnya. Ini contohnya untuk prestasi. Ini misalkan ada Sulistina Syahida ya. Nah, di sini dia itu adalah prestasi namanya apa? Lomba Esai Tingkat Mahasiswa Provinsi Banten. Ya, jadi setiap lomba-lomba kalian upload aja. Apakah kalian juara atau berpartisipasi? Nah, ini contohnya adalah yang berpartisipasi. Ini tingkat provinsi. Kita lihat lagi untuk yang jenis prestasi non-akademik. Nah, ini yang non-akademik, contohnya Sandro. Nah, ini nama prestasi adalah sepak bola mini. Mini soccer. Ini dia itu juara 2 tingkat wilayah. Ya. Dan diupload untuk syarat pendukungnya. Kemudian untuk tingkatnya, nah kita lihat untuk tingkat nasional. Nah, ini contoh tingkat nasional ada Sophia. Nah, di sini untuk Sophia adalah lomba menulis puisi, ya, lomba menulis puisi di nama penyelenggaranya Alenia Pustaka. Deskripsinya itu adalah mendapatkan apresiasi sebagai
81 karya terbaik dari 1779. Ya, jadi setiap kalian punya lomba atau kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus, ya kalian upload saja di Sispema dan kemudian buktikan dengan syarat-syarat pendukung. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya terkait ini eh, bisa ditanyakan nanti ya ketika kita sudah mulai tatap muka kuliah. Ya, baik, sampai sini dulu. Kalau ada yang salah terkait apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi kepada Bu Hira dan Bu Ois sebagai kemahasiswaan sebelumnya. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka tanya jawab, Bu Uis akan menyampaikan beberapa hal lebih lanjut terkait hal yang tadi mungkin sempat terpotong ya. Dipersilakan kepada Bu Uis. Baik, terima kasih Pak Tegar. Saya ingin menyampaikan sedikit ya. Tadi ada yang tambahan lah ya, tambahan. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Hmm, sebentar. Kita ke ini dulu deh. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya? Oke. Jadi ini sedikit mau saya sampaikan kalau misalkan rekan-rekan butuh surat keterangan mahasiswa aktif gitu ya, itu nanti silakan berkasnya bisa diunduh di apa nih namanya di My Unpam di bagian dokumen, terus surat keterangan mahasiswa, lalu setelah itu di print, setelah di print nanti silakan ke staf Ekmipa gitu ya, Bu Tia, staf Ekmipa di lantai 6, di lantai 6 ya untuk staf Ekmipa. Nanti baru setelah Kebutia itu meminta nomor surat, setelah itu baru meminta tanda tangan kepada Ketua Program Studi Matematika. Oke, sedikit tambahan juga, saya sedikit sampaikan terkait ya, sedikit sebentar. Ini gimana? Nah, sedikit event deh, event. Nah, ini saya coba login pakai akun mahasiswa. Jadi nanti teman-teman kalau mau daftar webinar atau seminar gitu ya, ini bisa di event. Loginnya ini event.unpam.ac.id, terus untuk loginnya sama kayak My Unpam ya. Terus cara daftarnya teman-teman tinggal ke dashboard aja, habis ke dashboard nanti misalkan di sini bakalan muncul semua nih teman-teman, bakalan muncul semua si ininya apa namanya kegiatannya. Misalkan kalian tinggal pilih detail, setelah pilih detail terus nanti tinggal mengikuti aja untuk daftar gitu misalkan ya, tinggal daftar aja. Ada yang berbayar dan ada juga yang gratis gitu ya, yang tidak berbayar. Jadi kalau misalkan berbayar itu biasanya nanti transfer pakai virtual account, tapi biasanya Prodi Matematika kalau mengadakan acara kita bisa kolek tambahan juga nih gambaran lokasi gitu ya untuk memudahkan rekan nanti mencari ruangan ya. Sedikit tambahan. Nah, ini adalah denah. Nah, ini adalah denah nih rekan-rekan. Tapi ini denahnya denah lantai 3 ya, karena untuk denah lantai 5 sama lantai 6-nya belum dikasih. Jadi saya ini sedikit gambaran untuk denah lantai 3 gitu ya. Nah, jadi posisi ruangan dosen matematika itu gabung dengan kimia dan biologi gitu ya. Posisinya di lantai 5. Di lantai 5. Sementara untuk kelas kalian nanti di semester 6, ruang kaprodi juga di lantai 6 dan ruang staff juga di lantai 6 ya. Nah, kita ke lantai 6 aja langsung ya. Kita langsung ke lantai 6. Jadi kalian tahu lift yang di tengah ya. Lift yang di tengah. Pas di belakang lift, kalian ke belakang lift. Kalian ke belakang lift, di sini ada ruangan kaprodi.
Terus di sebelahnya ada ruang staff ya. Nah, terus untuk ruang kelas kalian nanti, nih kan tadi ada kelas 01 dan kelas 02. Kalau kelas 01 di SA 618, SA 618 tuh yang ini nih. Ya, di sekitar sini. Jadi nanti dari lift lurus, terus nanti ke kiri, nanti baru ke sini. Pojok gitu ya. Sementara untuk kelas 02 itu di SA 620. Kalau SA 260 tuh yang ini, yang warna biru dari ke kanan, nah nanti ketemu di sini. Nah, kalau ruang dosen FMIPA, ceritanya ini lantai 5. Kalau ruang dosen FMIPA, kalian dari lift, keluar, ke kanan lagi, baru ke kiri. Nah, di sini nih. Ya, seperti itu. Udah, paling itu aja. Ini nanti saya coba bantu kirimkan juga di grup ya, untuk gambaran. Ya, paling itu aja. Oke, terima kasih Bu Is. Dipersilakan walaupun waktu kita sebentar lagi mau azan maghrib, teman-teman silakan jika ada yang mau ditanyakan kepada Bu Is dan Pak Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siti Nurholifah. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nurholifah. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, kan untuk kegiatan KAK Sispema, apakah itu memang wajib ain ya? Karena kan kita di sini kan perkuliahannya kan di hari Sabtu gitu. Terus yang kedua untuk terkait masalah bimbingan dosen, apabila misalkan kan saya perempuan dibimbing oleh laki-laki misalkan kan gitu, misalkan kita karena khawatir kan, nah kalau bukan mahram kan kadang-kadang kan suka agak-agak kagok gimana ya gitu tuh, itu apakah bisa ganti atau tukar atau seperti apa gitu skemanya gitu. Insya Allah itu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurholifah. Yang pertama ke Pak Mukti dulu. Mungkin Pak Mukti, apakah KAK itu wajib? Silakan Pak Mukti. Mic-nya bermasalah, tampaknya Pak Mukti belum aktif. Tes. Masuk? Ya, silakan Pak Mukti masuk. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi KAK itu wajib bagi seluruh mahasiswa Unpam dari angkatan 2022 ya. Ya, meskipun kalian itu kuliahnya hanya hari Sabtu, tetapi kan untuk KAK itu bukan eh, termasuk ke dalam kuliah tatap muka. Itu bisa kalian lomba entah di mana, itu kan nggak harus hari Sabtu ya. Jadi bisa dimasukkan ke Sispema. Ya. Ya, jadi meskipun kalian kuliahnya hari Sabtu, kalian bisa ikut kegiatan di hari yang lain ya, nggak harus di kampus, itu bisa. Ya, mungkin itu aja untuk saya ya jawabannya. Sedikit tambahan boleh Pak Tegar? Silakan Ibu Hira. Ya, jadi untuk KAK ini, jadi ada setiap kegiatan-kegiatan ya. Kalau nggak salah itu kemarin pernah ada di share ya Bu Ois, itu ada tabelnya ya Bu Ois ya, kayak misalkan kalian menulis artikel jurnal. Kalau misalkan kalian menulis artikel jurnal itu kan nggak perlu yang kalian datang langsung ke tempatnya kan ya. Nah, nanti itu misalkan kalian terpublish gitu di jurnal akreditasi nasional ataupun internasional. Nah, itu kalian bisa mendapatkan angka untuk KAK itu. Dan juga misalkan kalian ikut yang namanya seminar atau sebagai pembicara ya, pembicara di seminar-seminar. Nah, kemudian itu juga mendapatkan poin ya, lumayan juga. Atau mungkin kalian menemukan suatu inovatif ya, kayak misalkan menemukan apa ya, benda apa gitu yang bisa dijadikan apa, terus kalian daftarkan ke Haki gitu. Nah, itu poin KAK-nya tinggi sekali, kalau nggak salah 100 ya, kalau nggak salah ya itu.
itu tinggi sekali gitu. Jadi KAK itu nggak mesti yang harus kalian itu kegiatan yang offline karena kita tahu kalian ini rata-rata pada kerja ya. Jadi adalah solusi kalian mendapatkan poin KAK ini gitu ya. Juga kalau misalkan kalian ikut seminar yang yang diadakan oleh program studi matematika, itu pun kalian mendapatkan poin KAK ya, kalau nggak salah 5 poin ya, kalau nggak salah itu sebagai peserta. Seperti itu ya. Jadi nanti minta tolong ya Bu Is, masih dinyimpen nggak ya itu poin-poinnya apa aja nanti rekan-rekan semua bisa melihat ya apa saja kegiatan-kegiatan yang mendapatkan poin KAK dan yang mungkin kalian ada bakat gitu yang poin tinggi langsung tinggi itu nggak apa-apa ya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Pak Tegar. Oke, terima kasih Ibu Hira. Jadi memang untuk poin KAK ini bukan saja berlaku untuk mahasiswa matematika, tapi untuk seluruh mahasiswa di Unpam, baik reguler A, reguler B, dan reguler C, semua diwajibkan untuk memenuhi poin KAK. Tujuannya agar aktivitas mahasiswa bukan saja belajar di kelas, tapi ada aktivitas lain di luar. Nanti bisa menghubungi pembimbing dosen pembimbingnya masing-masing untuk mengetahui cara-cara dan juga mungkin strategi agar sampai lulus nanti poin KAK-nya bisa terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya tadi pertanyaan kedua untuk Ibu Is. Dipersilakan Bu Is. Ya, baik, terima kasih Pak Tegar. Mungkin sedikit tambahan dulu untuk yang poin KAK. Tadi di materi Pamukti juga sudah ada untuk peraturan rektornya, nanti akan dikirimkan juga, kita akan kirimkan di grup. Dan sedikit tambahan untuk yang bekerja pun itu bisa diklaim di KAK. Untuk yang bekerja, untuk yang berorganisasi di dalam ataupun di luar kampus itu bisa. Nanti paling file-filenya tinggal disesuaikan. Misalkan nanti di peraturan rektor itu nanti dapat ada keterangan poinnya berapa, terus nanti yang diupload itu apa aja gitu. Jadi yang bekerja pun itu sama bisa diklaim sebagai KAK gitu poin-poinnya. Lalu tadi untuk yang pembimbing akademik ya nanti untuk jika ada yang sekiranya keberatan, misalkan tadi mungkin lawan jenis gitu ya untuk dosen pembimbing akademik silakan koordinasikan dengan saya gitu ya nanti karena belum mulai juga nih untuk bimbingannya gitu nanti silakan koordinasikan dengan saya nanti bisa dipertimbangkan seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Is. Jadi memang bisa gitu ya, karena pembimbing akademik juga berhubungan dengan curhatnya mahasiswa tentang apapun untuk memastikan bahwasannya mahasiswa bisa lulus sampai akhir tujuannya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan kawan-kawan? Bu Is, kayaknya ada yang keluar masuk ya, tolong di-share lagi daftar hadirnya ya ke kolom chat. Oh iya baik Bu. Ada yang belum klik. Ya silakan ya di ini hadir kehadiran, diklik kehadiran. Ya, sambil diisi kehadiran, apakah ada yang mau ditanyakan lagi kawan-kawan? Atau semuanya sudah jelas? Jadi teman-teman, untuk penjelasan hari ini tentu saja bisa ditanyakan ulang nanti kepada pembimbing akademik ataupun kepada dosen ketika nanti proses belajar mengajar. Tidak apa-apa, tidak juga mengganggu mata kuliahnya, karena informasi akademik itu lebih penting sebetulnya untuk memastikan bahwasanya proses belajar mengajar kita bisa lancar. Apakah tidak ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup kegiatannya? Cukup, Pak. Foto bersama dulu. Oke. Kita foto bersama dulu ya. Sebentar. Oke, semuanya on kan? Bentar. Semuanya on kan? Bentar.
Sudah belum sih? Eh, Tampaknya laptop saya sedikit bermasalah. Tolong Pak Mukti mungkin bisa bantu saya untuk screenshot. Bisa pulkan Chan. Atau Bu Is, tolong bantu screenshot Bu. Bisa? Oke. Baik, saya bantu ya Pak untuk screenshot. Di sini ada 2 slide ya. Oke, saya screenshot dulu untuk slide pertama. Silakan senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi deh untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua di saya. Slide kedua ada juga nih. Oke, saya screenshot ya. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Is atas bantuannya dan juga terima kasih kepada seluruh narasumber termasuk Ibu Ira yang sudah hadir dan juga membuka kegiatan hari ini. Untuk seluruh mahasiswa, jika ada yang masih ragu tentang informasi yang telah disampaikan, bisa menghubungi pembimbing akademik masing-masing, bisa menghubungi Ibu Eis secara langsung sebagai koordinator pendidikan, atau karena mungkin sempat berhubungan banyak dengan Bu Hira, bisa juga ngobrol dengan Bu Hira. Cuman enaknya ke Bu Eis aja langsung karena supaya enak aja gitu ya. Bu Hira tampaknya sangat sibuk dengan kegiatannya. Hatur nuhun teman-teman atas waktu dan partisipasinya. Jaga terus kesehatan. Semoga kita semua dilancarkan selama proses pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.